Hai semua, perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati, NIM 26050119140112 dari Oceanografi B, jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu permukaan laut yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengamati suhu permukaan laut dengan satelit dan citra-citra yang ada. Nah, suhu permukaan laut sendiri itu apa? Suhu permukaan laut itu merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas perairan karena dapat mempengaruhi metabolisme dan perkembangan organisme laut. Nah, suhu permukaan laut ini merupakan unsur yang sangat penting untuk dipelajari di bidang oceanografi. Hal ini disebabkan karena suhu permukaan laut merupakan faktor yang mempengaruhi semua atau mempengaruhi banyak abiotik dan biotik yang ada di laut. Hal itu disebabkan karena beberapa biota yang ada di laut, seperti hewan dan tumbuhan yang ada di laut memiliki suhu optimal masing-masing, sehingga dalam bertahan hidup dan berhabitat itu memiliki suhu tertentu, dan hal ini menyebabkan persebaran yang tertentu juga yang ada di laut. Nah, suhu permukaan laut ini juga penting dalam mengetahui arus, mengetahui upwelling, dan mengetahui persebaran nutrien yang ada di laut, serta kalau bersambung dengan nutrien itu kita akan mengetahui persebaran penangkapan ikan yang ada di laut. Nah, suhu permukaan laut ini diasosiasikan sebagai indeks banyaknya uap air pembentuk awan di atmosfer. Suhu permukaan laut di wilayah Indonesia mempunyai kisaran yang cukup besar, yaitu 26 derajat Celcius hingga 31,5 derajat Celcius. Untuk melihat pengaruh pemanasan global dapat diamati dari anomali suhu permukaan laut. Anomali suhu permukaan laut itu kita mencari tahu perbedaan mengenai suhu permukaan laut dari sebelum dan sesudah, dan mengetahui penyebab apa sih ini pemanasan global itu terjadi karena apa aja yang berubah dari suhu permukaan laut, dan lautnya sendiri itu seperti apa, apakah itu suhunya semakin tinggi dan itu akan menyebabkan apa, seperti itu. Suhu permukaan laut dapat diamati melalui satelit pengindaran jauh, yaitu satelit Aquamodis. Satelit pengindaran jauh yaitu satelit Aquamodis ini merupakan satelit yang ada dan dapat di-save atau dapat didapatkan secara gratis melalui website yang ada di internet. Seperti itu. Nah, sedangkan pengindaran jauh itu sebenarnya apa sih? Pengindaran jauh itu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek daerah atau gejala yang dikaji. Jadi intinya pengindaran jauh tuh kita tuh mengamati sesuatu, mengamati tempat, mengamati penampakan yang ada di penampakan atau fenomena yang ada di permukaan bumi, tapi kita nggak datang langsung. Kita hanya melihat melalui perantara, melalui satelit itu. Jadi kita nggak datang langsung, nggak lihat langsung, tapi kita dapat datanya dari mana? Dari satelit. Satelitnya itu ada ya dari jauh, di luar. Dalam pengindaran jauh khususnya itu membaca citra satelit atau lebih dikenal dengan istilah interpretasi citra pengindaran jauh pada suatu gambar yang menceritakan informasi dasar yang menjadi bahan dalam menginterpretasikan objek tertentu dalam citra pengindaran jauh, sehingga mampu membedakan beberapa objek dasar yaitu air, vegetasi, dan tanah. Dan pada praktikum kali ini yang kita butuhkan itu kita meneliti apa sih? Kita meneliti persebaran suhu permukaan laut yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di perairan Jawa. Kita untuk memberitahu ini gimana sih suhu permukaan lautnya di Jawa tuh kayak gimana persebarannya pada tahun ini, pada bulan ini. Kita tahu
itu tuh kayak gimana bentuknya. Nah, sedangkan pada praktikum kali ini kita tuh membutuhkan citranya itu citra aquamodis. Citra aquamodis ini sangat baik untuk pemantauan suhu permukaan laut karena keuntungannya dia memiliki resolusi temporal yang tinggi sehingga gejala perubahan suhu secara berkala dapat dilihat dan pola persebarannya dapat dianalisis. Jadi datanya yang dikasih sama citra aquamodis itu dia melengkapi apa yang dibutuhkan ketika kita akan mengamati suhu permukaan laut. Sejak diluncurnya pada tanggal 4 Mei 2002, data citra satelit aquamodis itu menjadi tren dalam penelitian untuk eksplorasi air, termasuk penelitian yang dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena aquamodis itu memang merupakan program jangka panjang dari NASA untuk mengamati dan meneliti dan menganalisa lautan, atmosfer, dan interaksi di antara faktor-faktor ini. Jadi memang aquamodis itu ditujukan untuk penelitian yang ada di laut. Karena itu banyak digunakan karena memang informasinya yang dari aquamodis itu memang sangat banyak yang ada. Nah, satelit aqua yang membawa sensor MODIS itu mempunyai 36 kanal spektral dengan kisaran panjang gelombang antara 0,4 mikrometer sampai 14,4 mikrometer. Satelit aquamodis memiliki orbit polar sun sinkronus dan spesifikasi teknisnya itu dapat dilihat dari tabel yang sudah saya lampirkan. Nah, itu ada orbitnya dan ada scan rate, swath dimension, telescope size, weight, power, data rate, quantization, spatial resolution, dan design life. Jadi kayak orbitnya tuh 705 km di atas permukaan bumi. Nah, data satelit aquamodis ini merupakan data yang bebas dan gratis dan dapat di-download langsung dari website resmi MODIS, yaitu www.oceancolor.gsfc.nasa.gov. Jadi kita dapat mengakses secara bebas dan secara gratis di website yang resmi dari NASA. Data tersedia dalam resolusi spasial 4km dan 9km dan data dapat di-download melalui dalam bentuk BINET dan SMI dan didistribusikan dalam bentuk NC file. Nah, sebaran suhu permukaan laut yang didapatkan dari satelit ini itu dapat dianalisis secara spasial dan temporal, di mana analisis spasial itu digunakan dengan visual dengan cara melihat pola sebaran suhu. Nah, pola sebaran suhunya itu berbeda setiap bulan dan setiap musim. Dari perbedaan itu kita jadi mengetahui nilai yang ada pada suatu musim, nilai suhunya. Nah, pada praktikum kali ini citra aquamodis ini akan diolah dan akan diamati menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi SIDAS. Seperti itu. Nah, macam-macam aquamodis itu memiliki 3 macam. Jadi ada banyak jenis-jenisnya seperti level 1 itu merupakan data mentah yang akan diproses menggunakan algoritma untuk memisahkan data-data yang terdapat pada citra aquamodis. Sedangkan level 2 itu data citra aquamodis yang sudah dapat proses algoritmanya. Jadi dia hasil dari level 1. Dia udah ada algoritmanya. Terus yang level 3 itu data level 2 yang sudah dikumpulkan dan dipaketkan dalam musim atau dalam waktu tertentu. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan aplikasi SIDAS. Aplikasi SIDAS ini dapat didapatkan dapat di-download melalui internet karena ini merupakan salah satu aplikasi yang sekiranya cukup mudah ditemukan dan cukup mudah untuk di-download secara bebas. Aplikasi SIDAS ini memiliki banyak keuntungan. Aplikasi SIDAS ini memiliki banyak toolbar dan memiliki banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengamati citra atau mengamati fenomena yang ada di bumi, yang ada di laut. Nah, kita akan melihat seperti apa aplikasi SIDAS. Nah, aplikasi SIDAS adalah aplikasi yang saya lingkari tersebut. Aplikasi ini bisa kita buka, penampilannya seperti itu. Nah,
agak lemot. Nah, ini merupakan penampilan aplikasi Sidas. Nah, aplikasi Sidas itu memiliki banyak toolbar yang berada di bagian atas kanan dan di bagian atas. Nah, itu ada file, edit, view, layer, dan seterusnya. Untuk file itu kita bisa dengan cara untuk membuka data yang kita dapat atau data yang kita sudah download, sudah kita dapatkan dengan cara open, atau kita dapat membukanya melalui icon open yang sudah ada seperti gambar icon tersebut yang ada di tersebut. Terus ada toolbar edit dengan ada cut, copy, paste, delete, select all, properties. Terus ada view, ada layer, ada vector, ada raster. Nah, di raster itu nanti kita membutuhkan fasilitas Mathband untuk mengamati data yang sudah kita dapat. Terus habis itu ada toolbar tools, ada analisis, Windows, dan help. Nah, dari ini penampilannya sudah lumayan, dan kita sekarang ini kita akan menggunakan video yang berdasarkan dari tugas saya H+1 dalam bagaimana cara mengoperasikan Sidas. Nah, pertama-tama kita membuka web yang ada untuk mendownload data, yaitu oceancolor.jsfc.nasa.gov. Kita membuka website tersebut dengan penampilan awalnya itu seperti itu. Setelah itu kita buka data, kita klik data, lalu kita klik level 1 dan 2 browser. Nah, kenapa kita milih level 1 dan 2 browser? Karena dari yang kita butuhkan itu, kita membutuhkan Aquamodis jenis macam levelnya level 1 dan level 2. Karena data yang kita inginkan itu berada di data level 2, level 1 dan level 2. Nah, tampilannya seperti ini ketika setelah kita klik, lalu kita checklist select dan kita checklist Aquamodis. Lalu kita memilih waktu ketentuan waktu yang akan kita cari. Jadi bulan apa, tanggal berapa, sama tahun berapa, kondisi laut yang akan kita amati. Nah, saya memilih Mei 2018. Nah, lalu kita ngeklik kita karena kita mengamatinya Pulau Jawa, jadi aku memilih Pulau Jawa bagian bawah, dan penampilannya seperti ini. Ini merupakan data yang ingin saya amati. Nah, kita klik yang paling bawah, karena data yang kita inginkan itu ada di bawah. Nah, dari ini kita tuh membutuhkan login dari websitenya. Jadi kita butuh login agar kita dapat download. Nah, setelah download nanti ada prosesnya menjadi seperti itu. Bentuk filenya dalam bentuk NC NC file seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita membuka aplikasi Sidas. Nah, ini aplikasi Sidasnya. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu sebentar. Nah, kita klik open icon open yang ada di sebelah kiri atas kita buka, lalu kita cari download atau data yang sudah kita download dari folder yang ada di komputer. Nah, nanti akan keluar berfolder-folder seperti ini. Nah, dari folder raster nanti kita klik yang plus di bagian sebelah kiri, lalu kita klik ST 2 kali, lalu akan muncul proses dan mengeluarkan hasil seperti tersebut.
berwarna-warna itu ya. Lalu kita klik toolbar raster untuk membuka fasilitas atau icon mask band. Nah, ini nanti kita klik. Setelah kita klik, nanti ada namanya itu nanti kita ganti menjadi nama kita atau identitas kita. Nama saya dengan NIM saya. Lalu mask band expressionnya kita edit sesuai dengan kebutuhan apa sih yang akan kita inginkan, apa yang kita amati. Nah, rumusnya sebagai berikut ya, if qual kecil semua dalam kurung if qual underscore sst, then n besar a, n besar, else 1 itu else nya kurang else 1 dalam kurung bintang sst, lalu di OK nanti akan memperlihatkan proses dalam membuat image-nya, ditunggu, lalu akan menghasilkan folder baru atau bentuk baru di bawah. Nah, ini adalah apa yang kita dapatkan. Lalu kita membuka reproject. Nah, di project ini kita unchecklist yang save file as. Lalu pas di map projection setting kita klik yang UTM WGS atau automatic. Terus kita pastikan terlebih dahulu yang lainnya. Lalu jika sudah di bagian map projection setting kita run. Lalu nanti akan terlihat proses. Lalu akan menghasilkan folder baru seperti ini. Folder baru itu menghasilkan gambar yang tersebut, lalu di OK aja sebelumnya, terus di close. Nanti akan terlihat seperti ini. Dan kalau kita klik raster sebelah bagian plusnya itu, nanti akan terlihat lagi baru. Lalu kita klik Aulia R yang paling bawah dan akan terlihat proses dan menghasilkan gambar seperti ini. Ketika kita geser-geser di fotonya itu, kursornya nanti kelihatan di geolocation. Itu geolocation itu kayak titik lokasinya di peta, lalu ya seperti itu. Nah, kita klik raster, langsung kita klik crop. Kita klik cropnya itu untuk mengetahui untuk memotong bagian mana yang ingin kita amati. Nah, dengan cara itu kotak birunya tuh tadi bisa kita gerakkan gitu. Kita klik yang seperti yang kita inginkan, lalu di band subset itu kita hanya ngeklik yang di bagian bawah tersendiri dengan nama kita, dengan identitas kita, yaitu Aulia R0112. Kita OK, kita yes. Nah, akan menghasilkan folder baru yang di bawah. Nah, kita klik rasternya lagi, kita klik yang paling bawah yang Aulia R0112 lagi. Kita tunggu sebentar. Akan menghasilkan hasil citra yang sudah dipotong. Nah, ketika kita geser-geser itu juga akan kelihatan geolocation-nya. Nah, setelah itu kita ekspor dengan format file GeoTIFF. Kenapa kita pilih GeoTIFF? Ya karena memang data yang kita ingin save itu merupakan data yang berformat GeoTIFF atau TIFF. Lalu kita kasih nama, kita skip saja. Lalu kita ekspor produk, kita save. Nah, sudah jadi. Itu adalah save dari cropan saya, crop dari data yang sudah saya dapatkan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Lalu harusnya bisa diwarnai dengan aplikasi SIDAS, namun tidak saya cantumkan di sini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya. Ini
bagi ilmu sekarang, bagi ilmu kali ini dicukupkan dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bagi ilmu selanjutnya. Dadah.